Kenapa nabi-nabi terdahulu berkiblat ke Baitul Maqdis bukan ke Mekah? Pertanyaan mengenai perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis, Yerusalem, ke Mekah merupakan salah satu topik yang paling sering dibahas dalam studi sejarah kritis dan perbandingan agama. Dari sudut pandang kritikus ekstrem, skeptis, maupun sejarawan sekuler, seperti aliran revisionis, fenomena ini dipandang sebagai pergeseran sosiopolitik yang strategis, bukan sekadar perintah langit. Berikut adalah poin-poin analisis dari sudut pandang tersebut. 1. Islam sebagai kelanjutan tradisi Yudeo-Kristen. Kritikus ekstrem berpendapat bahwa fakta nabi-nabi terdahulu berkiblat ke Baitul Maqdis membuktikan bahwa akar asli ajaran monoteisme Timur Tengah berpusat di Palestina, bukan di Hijaz, Mekah. Pada awal periode Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat bersembahyang menghadap Yerusalem. Kritikus memandang hal ini sebagai upaya Nabi untuk mendapatkan legitimasi dan pengakuan dari komunitas Yahudi yang kuat di Madinah, dengan menunjukkan bahwa Islam adalah kelanjutan murni dari tradisi nabi-nabi Bani Israel. 2. Kegagalan diplomasi dan perubahan arah politik. Dari perspektif kritis, perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah pada tahun kedua Hijriah dipandang sebagai reaksi atas penolakan kaum Yahudi terhadap kenabian Muhammad SAW. Ketika upaya untuk menyatukan visi religius dengan komunitas Yahudi di Madinah menemui jalan buntu, kebuntuan diplomatik, arah kiblat pun diubah. Kritikus ekstrem menyebut ini sebagai nasionalisasi agama, di mana kiblat dialihkan ke Mekah untuk memperkuat identitas Arab dan memisahkan diri secara total dari pengaruh teologi Yahudi. 3. Gugatan terhadap klaim kiblat pertama manusia. Umat Islam meyakini bahwa Ka'bah adalah rumah ibadah pertama, Baitullah, yang dibangun Nabi Ibrahim, namun nabi-nabi setelahnya diuji dengan berkiblat ke Yerusalem sebelum akhirnya dikembalikan ke Mekah. Kritikus ekstrem menolak narasi ini. Mereka berargumen bahwa secara arkeologis dan historis, Baitul Maqdis, Kuil Sulaiman, memiliki catatan sejarah yang lebih tua dan lebih terdokumentasi sebagai pusat peribadatan monoteis dibandingkan Ka'bah. Mereka menganggap klaim bahwa nabi-nabi terdahulu, sebenarnya, bertujuan ke Mekah adalah bentuk revisionisme sejarah untuk melegitimasi posisi Mekah sebagai pusat dunia baru. 4. Strategi penaklukan Mekah. Kritikus ekstrem juga melihat perubahan kiblat sebagai motivasi militer dan psikologis. Dengan menjadikan Mekah sebagai kiblat, perhatian dan ambisi umat Islam diarahkan sepenuhnya untuk merebut kembali kota kelahiran mereka dari tangan kaum musyrik Quraisy. Mekah tidak lagi hanya menjadi kampung halaman yang ditinggalkan, hijrah, tetapi menjadi tujuan spiritual wajib, yang secara otomatis menjustifikasi peperangan untuk membebaskan Baitullah. Referensi dan sudut pandang penyeimbang. Untuk memahami diskursus ini secara lengkap, referensi berikut sering menjadi rujukan. Surah Al-Baqarah 142144, ayat ini mencatat ejekan orang-orang kurang akal, merujuk pada kritikus saat itu mengenai perpindahan kiblat dan memberikan jawaban bahwa Timur dan Barat adalah milik Allah. Patricia Crown Michael Cook, Hagaris, The Making of the Islamic World, karya provokatif ini memberikan teori radikal bahwa Islam awal jauh lebih berorientasi pada Palestina dan Yudaisme daripada yang diakui oleh tradisi sejarah Islam arus utama. F. Peters, Muhammad and the Origins of Islam menganalisis bagaimana Nabi Muhammad SAW bernegosiasi dengan tradisi-tradisi yang sudah ada di Madinah, termasuk penggunaan Baitul Maqdis sebagai arah doa awal. Kitab Jami, Al-Bayan, Tabari mencatat perdebatan di Madinah saat itu, di mana kaum Yahudi berkata, Muhammad menentang agama kita, tetapi dia tetap berkiblat pada kiblat kita. Inilah yang memicu permohonan Nabi untuk perpindahan arah kiblat. Kesimpulan teologis, dalam Islam, Baitul Maqdis tetaplah tanah suci, Ardhul Muqaddasah, namun perpindahan ke Mekah adalah penggenapan janji Allah untuk mengembalikan pusat ibadah ke rumah pertama, yang dibangun Ibrahim, Baitul Atiq, sebagai simbol kemandirian umat Islam.